Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, dan kita bisa dapat berkumpul di sini dalam suasana yang sangat menyenangkan dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni Porseni Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kecamatan Suria Hilir tahun 2017 yang bertemakan membangkitkan kesadaran kolektif guru dalam meningkatkan disiplin dan etos kerja untuk penguatan pendidikan karakter. Bapak Ibu yang kami hormati, memulai acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiam ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars PGRI. Pencipta kekuatan negara, tetap mempersatukan diri dengan nama rasa besar lahir negara kita. Wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari kita. Kitalah penuduh bangsa, pemimpin masyarakat termuka. Insaflah dan kewajiban kita mendidik, mengajar kemura. Tidaklah mengandung jiwa pencipta kekuatan negara. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Wamen kami persilakan. Hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Suria, yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Suria, yang kami hormati Ketua Cabang PGRI Kecamatan Suria Hilir, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 selaku tuan rumah yang tinggal pada pelaksanaan ini, juga Bapak Ibu kepala sekolah dan dewan guru yang berbahagia pada hari ini. Di sini kami akan melaporkan tentang kegiatan Porseni PGRI ini. Yang pertama, dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah anggaran dasar rumah tangga PGRI cabang Suria Hilir. Kemudian hasil rapat pengurus cabang PGRI Kecamatan Suria Hilir bersama Kepala UPTS Kecamatan Suria Hilir, kepala sekolah yang tertanggal pada 21 Oktober tahun 2017. Peserta yang mengikuti itu berjumlah sekitar 150 orang, terdiri dari 7 cabang lomba yang akan diikuti.
Kemudian sumber dana yang diperoleh adalah swadaya atau partisipasi dari rekan-rekan guru dan juga dari kas cabang seni 2 dan 3. Hari kedua dan hari ketiga adalah cabang olahraga. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada laporan kali ini. Terima kasih. Bila itu berkedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambutan dari Bapak Kepala Dinas kepada Bapak Mas Rohim SPDMM. Kami persilahkan sekaligus membuka acara Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Seluar Hilir tahun 2017. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua KGRI Kabupaten Seruyan, yang saya hormati Ketua KGRI Kecamatan Seruyan Hilir, yang saya hormati tuan rumah, yaitu Kepala SMP Negeri 4 Kuala Pembuang, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Juri, dan peserta Porseni ya, olahraga dan seni yang berbahagia dan hadirin, para undangan, barangkali tidak bisa saya sebutkan, yang saya cintai dan juga berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas izinnya jua, hidayahnya, kita pada hari ini dapat hadir bersama di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara pembukaan Porseni ya, Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat Kecamatan Seruyan Hilir ya, tahun 2017. Tentunya harapan kita kegiatan ini dapat berjalan lancar, sukses selalu, dan tentunya ada terjalin ya silaturahim, kemudian kekeluargaan, kebersamaan yang lebih solid lagi. Di samping itu, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, ya pengurus, mungkin dari pengurus kabupaten maupun kecamatan yang sudah berupaya melaksanakan kegiatan ini. Saya berapresiasi sekali sehingga kegiatan ini berjalan dapat dilaksanakan dengan baik, dan tentu ya jangan sampai nanti selesai ini tinggal petang. Nah itu jangan lebih seperti itu. Perkesanan selesai, sukses, tapi di belakangnya ada masih tagihan-tagihan. Jadi di manage ya, mudah-mudahan ke depan dana-dana itu bisa meningkat, tergantung nanti ya dari ketuanya bagaimana cara menggali dana. Tadi saya sedikit bincang-bincang dengan Ketua Kabupaten ya, Kabupaten itu kita masih nombok ya, masih ada nombok di provinsi dan pusat, karena memang kita masih kurang aktif melakukan iuran kewajiban kita sebagai anggota PGRI. Hal ini mungkin nanti bisa diminit bagaimana supaya anggota-anggota lebih aktif menyampaikan iuran, mungkin di koordinasi kepala sekolah ya. Dan tentu saya mengharapkan lagi bahwa ya, setiap nih perlu saya kasih bawahi ya, setiap penarikan uang ataupun sumbangan dan sebagainya, kalau itu ada dasar hukumnya. Jadi apapun di sekolah kita ada pungutan-pungutan itu harus ada dasar hukumnya. Jangan sampai ya kita hanya memungut 100.000, 200.000 tapi kena OTT. Saber pungli sekarang di mana-mana sudah ya. Itu selalu mengawasi kita.
kita sudah tahu bagaimana ya ada kejadian-kejadian di mana baik di koran maupun di daerah kita yang memang tidak sengaja mungkin karena kebiasaan tapi tidak memiliki dasar hukum. Apalagi di sekolah itu terlalu peka. Itu ada beberapa yang digambarkan oleh sahabat publik itu salah satunya adalah pungutan-pungutan yang tidak berdasar di sekolah. Jadi tolong hati-hati kepala sekolah kalau memang mau dilihat dulu dasar hukumnya. Kita memaklumi karena itu kepentingan sekolah. Baik, itu tolong saya ingatkan itu supaya betul-betul diperhatikan. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini menjadi masalah ya, ke depannya. Selanjutnya ya peringatan yaitu PDRI, tentunya ini adalah suatu kebanggaan bagi kita, organisasi profesional yang perlu dikembangkan ya, karena anggotanya cukup besar sampai ke desa-desa. Tapi sekarang kelihatan kita debutnya di kancah nasional dulu begitu ya, kelihatan masih tenggelam di kabupaten. Kita masih iri dengan ide Ikatan Dokter Indonesia yang selalu melindungi anggotanya, sementara kita guru-guru diajar dan sebagainya tidak ada tanggapan ya ataupun pembelaan dari atasan. Ini yang sangat disayangkan sekali. Guru dalam melakukan pendidikan tentu berbagai macam cara, tapi kadang-kadang kita disalahkan ya. Maka dari itu keluarga besar PDRI harus bangkit dan bangun, terus tunjukkan eksistensinya ya, melalui perseni dulu biar orang bisa melihat bahwa PDRI itu adalah kehormatan besar yang perlu dipertimbangkan. Kemudian nanti dikembangkan ya, baik dari segi hukumnya. Nanti misalnya PDRI itu harus mempunyai suatu yang membidangi masalah hukum. Sementara ini kita tidak ada begitu ada orang tua, kita tidak ada pengaduan kemana. Nah ini mestinya harus ada satu keterlibatan, ada suatu susunan. Ada Pak? Bagian hukum, di organisasi. Ada? Nah, ke pusat, tapi di daerah itu tidak ada kan? Nah itu mestinya ada di situ yang terlibat di dalam masalah hukum. Sehingga kalau ada ya yang mengancam dan sebagainya kepada guru ya karena atas dasar melaksanakan tugas, itu bisa dilawan. Sementara kita sekarang tidak ada, dipukul di apa semuanya kelihatannya habis berlalu begitu saja, tinggal guru yang merasakan sakitnya. Nah itu karena kita tidak ada persatuan, kurang ya. Nah dengan melalui ini ya, momen ini mudah-mudahan ke depan kita perlu berbenah diri di dalam satu organisasi supaya lebih solid, lebih kuat ya. Kemudian kekeluargaan yang paling pentingnya ya, kekeluargaan. Karena kalau tidak kita masih menjalankan ego masing-masing, saya kira ya kita rapuh organisasi kita. Misalnya di sana ada masalah, kita tidak mau tahu, wah itu urusan dia. Nah ini jangan sampai seperti itu. Tapi itu dan kita harus membantu mereka begitu ya. Apapun yang bentuknya, bukan bentuk uang dan sebagainya, tapi semangat ataupun apa itu salah satunya ya. Ini, alhamdulillah kemarin kita ya dari sini saya belum tahu ya memang, tapi kemarin keluarga besar PDRI yang mengalami musibah ya, itu mau ikut pelatihan ke sini, ternyatanya musibah di Riau sehingga tenggelam, terbalik speednya dan satu anaknya meninggal. Alhamdulillah kemarin saya mendapat laporan dari kecamatan dan sebelum mereka berpartisipasi memberikan sumbangan, alhamdulillah ada sudah. Kemudian di Surian Tengah juga sudah mengumpulkan dana katanya. Sedikit saja, nggak jadi sudah 50.000 kan, 25.000, 10.000 jadi nggak jadi masalah. Yang penting ada rasa kekeluargaan yang tumbuh dari keluarga besar PDRI. Itu dulu yang perlu ditanamkan ya. Jadi melalui persatuan dan olahraga ini akan terbentuk. Jadi jangan hanya kita nih lomba pertandingan, tapi setelah itu selesai habis, tidak ada bekas rasa persatuan dan kebersamaan kita.
Jadi ini salah satu sarana saja. Kita berlomba, kita bertanding adalah untuk membentuk rasa kekeluargaan. Itu intinya adalah membentuk kekeluargaan, bukan menunjukkan suatu prestasi. Saya kira kalau prestasi ibu-ibu ini mungkin terlambat sudah ya. Ya mungkin baru menonton ini sudah keseleo ya, lari sedikit keseleo. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah kekeluargaan, kebersamaan kita, solidaritas. Itulah yang perlu dibentuk dari peringatan-peringatan atau kegiatan seperti ini. Yang kedua, ya, kami harapkan guru-guru dengan kegiatan seperti ini paling tidak ada tumbuh inovasi dan kreativitas, seperti menyanyi. Itu kan biasanya nggak pernah menyanyi, lalu ikut, akhirnya bisa, dan itu bisa meneruskan nanti kepada teman-temannya. Mungkin kalau biasanya nyanyi biasa, sekarang ada tambahan-tambahan sedikit, ada inovasi dan sebagainya. Akhirnya menular kepada anak didiknya. Itu salah satu. Begitu juga olahraga, yang biasanya nggak pernah olahraga, setelah ikut bertanding, bermain, belajar bermain, alhamdulillah, ya, mengajar kepada anak, oh saya begini caranya main volley dan sebagainya. Nah ini adalah suatu inovasi, kreativitas perlu dikembangkan. Jangan sampai nanti ya sebagai guru olahraga tapi tidak pernah bermain olahraga. Nah ini yang ya, sangat positif sekali dan perlu terus dikembangkan. Mungkin ketua nanti yang mudah-mudahan ke depan, saya tidak berjanji ya, saya tidak berjanji, tapi saya berusaha karena penganggaran kita ini ada aturannya apakah bisa masuk. Saya berharap ini karena ini adalah guru yang memang dituntut ya untuk naik pangkat itu ada suatu karya ilmiahnya, maka dari itu nanti ke depan saya menginginkan itu kalau bulan-bulan Hari Guru Nasional ini seminar itu lebih ramai, karena itu adalah suatu kewajiban. Guru ini saya jarang berkarya sekarang nih ya, tapi dengan itulah sebenarnya dituntut menulis karyanya, karena dituntut guru itu melakukan menulis karya ilmiah. Ilmu-ilmu yang yang diperoleh itu ya, pengalaman-pengalaman itu dituangkan di dalam kertas, dibukukan menjadi buku. Itulah yang disebenarkan, sehingga nanti guru yang berpengalaman bisa mengeluarkan pengalaman-pengalamannya ini kepada guru-guru yang junior, yang baru-baru, metode-metodenya. Maka dari itu mungkin ke depan nanti kita menginginkan ada seminar-seminar. Apakah nanti kita mengundang seminar narasumbernya dari pusat atau dari provinsi, dan juga mungkin nanti ada seminar lokal, misalnya dari guru-guru yang mau naik pangkat ya, lakukan seminar. Nah itu saya inginkan ke depan, karena ini forum, apalagi namanya forum ilmiah guru, itu harus dikembangkan. Jangan hanya nama saja, tapi bagaimana mengembangkan itu forum ilmiah guru. Kita mari berkarya untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu tugas kita. Guru adalah ujung tombak dalam mencerdaskan anak bangsa. Tapi kalau kita kurang kreatif, kurang inovatif, maka anak kita ketinggalan dengan daerah-daerah lain. Kita cukup berbangga bahwa ada anak kita mampu bersaing sampai ke tingkat nasional. Itu alhamdulillah. Tapi kita ingin yang lebih banyak lagi. Bukan hanya satu dari kemarin pantonim ya, dengan sajian ya, tarian tradisional yang mendapat 10 juara 3 pantonim, dan satunya adalah sebelum penyanyi terbaik ya. Nah ini, nah ke depan kita seperti misalnya matematika dan mata pelajaran IPA, bahasa Inggris. Nah itu perlu. Dan saya ingatkan ya, jadi saya ini menginginkan bahwa nanti semua guru bahasa Inggris kalau sudah masuk ke ruangan perlu menggunakan pengantar bahasa Inggris. Itu diwajibkan. Nanti mungkin ada jalannya saya buat, bahwa setiap guru bahasa Inggris yang masuk ke ruangan harus menggunakan pengantarnya bahasa Inggris paling tidak 5 menit.
supaya memberikan stimulus atau motivasi kepada anak-anak kita. Ini kadang-kadang ya, dan semua ruangan kalau bisa itu ditulis kelas 5, lalu di bawahnya itu terjemahnya bahasa Inggris, laboratorium ini bahasa Inggrisnya ditulis supaya kita lebih banyak mengenalkan anak kita kepada bahasa Inggris. Kenapa hal ini saya sampaikan seperti itu? Saya inginkan adalah kita pergaulan dunia adalah pergaulannya adalah internasional, bahasa Inggris itu ya. Jadi bahasa Inggris adalah pergaulan internasional, dan itu sudah saya rasakan. Kalau di dalam daerah negeri kita itu tidak jadi masalah, tapi kalau kita sudah keluar dari negara kita, baru itu terasa bahwa bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ya mohon maaf ya, saya katakan itu kenapa? Karena saya alhamdulillah kemarin saya melaksanakan di sana, saya sudah mengamati bahwa orang-orang kita itu Indonesia itu kalau masuk ke mall apa tanya itu memang egonya tinggi tentang bahasa Indonesia karena tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi negara-negara Brunei, Malaysia, Birma, Thailand, apalagi yang negara Afrika itu, dia itu ke mall itu bahasa Inggris senawarnya. Nah itu kenapa kita kok tidak bisa? Karena saya sendiri nggak bisa, jadi mau tanya itu ya malu-malu juga karena kalau ditanya ini mau tanya lagi nggak bisa. Nah ini, maka dari itulah anak-anak kita itu wajib ya sebenarnya mengenal, paling tidak sistemnya kayak kursus 1 hari 2 kosakata. 2 kosakata tadi bisa tahu artinya, cara mengucapkannya ya, dan bisa menulisnya. 2 hari, jadi kalau 10 hari 10 hari kan 20 kosakata. Kalau 1 bulan, nah mereka itu, dan kita sudah merasakan sendiri bagaimana kita jadi siswa itu tidak ada perkembangan dari SMP masuk ke SMA. Ya kalau saya bahasa Inggris itu tidak cukup baik ya. Nah, ini. Jadi perlu kita perubahan seperti itu perlu kita tingkatkan guru-guru. Nah kemudian porsinya saya harapkan juga nanti ya seni-seni kita itu terus ditingkatkan, karena kemarin sudah kita lihat kita juga tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain, alhamdulillah. Tapi itu perlu dipertahankan, ditingkatkan dari guru-gurunya ya, supaya terus berkreasi. Jangan hanya kita apa yang kita lihat, tapi terus dibuka di YouTube, di mana dilihat, divideokan. Misalnya kita berangkat ke Palangkaraya mengikuti lomba, itu punya orang itu divideokan aja, sudah dilihat di bagaimana tekniknya, supaya kita bisa meniru yang lebih bagus bagaimana, tekniknya bagaimana. Itu terus berkembang. Jadi saya harapkan intinya adalah guru-guru harus berinovasi dan berkreatif. Dengan temanya adalah membangkitkan kesadaran kolektif guru dalam meningkatkan disiplin. Nah ini kedisiplinan kami harapkan ya, setelah dengan adanya Hari Guru Nasional, mari kita berubah, hijrah ya katanya, kan hijrah, berubah dari yang biasanya ya malas-malas sekarang menjadi rajin, disiplin. Kami bingung, terus terang saya bingung memberikan tunjangan sertifikasi. Ada yang kelihatannya ya Pak absen, tapi ada juga yang jujur, TK-nya cukup banyak, sehingga kami minta klarifikasi. Kalau TK sampai 1 bulan itu ada 15, jadi 2 bulan itu rata-rata kalau dikolektifkan kira-kira 1 tahun itu lebih 60. Kalau lebih 60 itu kan PP 53 itu sudah kena disiplin ya. Nah kami sangat sayangkan itu. Cobalah nanti pada guru-guru itu, kalau memang guru kita itu tidak disiplin, tolong ditegur ya, ditegur aja. Ini tidak ada, setelah kami tanyakan kepada kepala sekolahnya, kenapa di TK dia tidak tahu, tidak hadir, padahal itu kewajiban kepala sekolah melakukan teguran tertulis 3 kali baru lepas. Nah setelah itu naik ke atas, kalau tidak baru kita ambil hukuman disiplin apa yang sesuai. Jadi jangan melakukan pelajaran. Ini banyak kami lihat, ditanya di sana alasannya ya macam-macam. Jadi kita
ya sebagai guru juga ya merasa kasihan ya, di samping karena beban ekonomi juga masalah keluarga ini. Karena problem itulah sebenarnya PGRI harus hadir ya, PGRI harus hadir. Setiap anggotanya yang ada masalah, carikan jalan keluarnya. Itu sebenarnya organisasi kita bukan hanya membentuk satu organisasi, tapi bagaimana memberikan suatu solusi bagi anggota yang ada masalah. Kesejahteraan anggota harus meningkat. Itu ini. Jadi melalui acara hari ini ya, mohon maaf agak panjang lebar, Pekan Olahraga dan Seni ini tingkat kecamatan ya, saya ucapkan selamat bertanding, mudah-mudahan nanti sukses, dan saya dengan memohon ridho dari Allah SWT, kegiatan Pekan Olahraga Seni atau Perseni tingkat ya, Perhutanan Guru Republik Indonesia tingkat kecamatan saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita hari ini dan seterusnya mendapatkan inayah pertolongan dari Allah dan bimbingan darinya. Bagi yang beragama Islam, saya langsung memimpin. Marilah kita bersama-sama beristighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah wal karimu adibu sultanih. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sahhil umurana wa sahhil umur walidaina wa sahhil umur asatidana wa sahhil umur talamidana wa sahhil umur walidaina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Maka acara pembukaan acara Pekan Olahraga dan Seni Persatuan Guru Republik Indonesia Kecamatan Suruyan Hilir tahun 2017 telah selesai kita laksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang telah saya perbuat. Kami segenap panitia mohon maaf apabila apa yang kami persiapkan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pengumuman Bapak Ibu, nanti tempat lomba sudah tertulis di depan masing-masing, dan kami mohon karena paduan suara ini banyak pesertanya, kami mohon untuk yang paduan suara masuk terlebih dahulu di dalam ruangan ini, jadi tercover semuanya. Jadi apa yang akan dilaksanakan nanti bisa tidak satu-satu saya ngomongnya, melainkan bersama-sama. Jadi kami mohon yang peserta lomba paduan suara untuk masuk ke dalam ruangan nantinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf Pak, dalam hal ini ada yang disampaikan dari Ketua Kabupaten PGRI Suruyan, berkenan dengan hal yang disampaikan, berarti ada yang hal penting. Dengan segala hormat dipersilakan. Sambil beristirahat, saya minta waktu sebentar. Ini menyampaikan pesan dan amanat dari Dispora Parbud
terkait dengan pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-72 dan HGN tahun 2012. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-72 dan HGN tahun 2017 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 29 November 2017, itu bergabung dengan HUT Korting. Namun pelaksananya atau petugas upacaranya tetap dari guru-guru. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kemarin mungkin sudah dihubungi untuk bertugas sebagai petugas upacara, nanti bisa menghubungi saya. Ini SK sudah saya bawakan. Pertama. Kemudian yang kedua, kami berupaya mengusulkan ke panitia penyelenggara untuk peserta upacara tahun ini dimohon untuk peserta dari guru lebih banyak, karena selama ini ketika kita melaksanakan upacara hari guru, peserta dari guru itu bisa dihitung hanya perwakilan. Nah, alhamdulillah usul itu direspon dan disetujui. Insya Allah nanti panitia akan mengundang sekitar 500 guru untuk sebagai peserta upacara. Nanti dari Suryani Hilir dan Suryani Hilir Timur. Dan saya tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Kajis ya, untuk memohon izin ya, karena pada tanggal 29 hari Rabu nanti itu adalah bukan hari libur. Jadi tadi beliau menyarankan dan menyetujui bahwa nanti pada pelaksanaan upacara sebagian guru untuk setiap sekolah untuk mengerahkan ya, untuk dikerahkan sebagai peserta upacara. Pembelajaran tidak libur, di sekolah tetap berjalan ya, tapi nanti sebagian besar guru supaya dikerahkan untuk menjadi peserta upacara. Dan nanti surat itu menyusul dari Dispora Parkut sebagai panitia. Nah, mungkin kalau memang perlu kami menindaklanjuti terkait dengan jumlah peserta, nanti bisa kami sampaikan. Kemudian untuk pelaksanaan gladi nanti akan dilaksanakan 2 kali. Ini untuk yang petugas upacara tanggal 27 dan 28 November, rencana setelah surat asar atau jam 3. Dan nanti kalau barangkali tidak ada undangan berikutnya, dimohon untuk petugas upacara yang terpilih nanti tanggal 27 dan 28 supaya mengikuti gladi kotor dan gladi bersih. Nah, untuk pengibar bendera ini dari guru, karena mungkin ini baru untuk menjadi petugas di halaman kantor bupati, nanti ada latihan sebelum gladi kotor. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-72 dan HGN tahun 2017, Pak. Ini semuanya ada 7 cabang lomba, Pak. Di antaranya bola voli campuran, kemudian ada Mas PGRI paduan suaranya, kemudian juga ada tari, ada juga himne untuk vokal solonya, ada juga kegiatan yang lain berupa seni lukis dan senam, Pak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PGRI Kecamatan Suryani Hilir. Jadi sementara yang ikut serta ini adalah peserta atau guru-guru yang berada di Kecamatan Suryani Hilir, Pak. Kecamatan Suryani Hilir, Pak. Tanjung Rangas Jahitan ada ikut, Pak? Nah, kebetulan mereka terkendala hal-hal teknis di perjalanan dan informasi yang belum merata. Jadi sebagian ada yang ikut dan sebagiannya ada yang belum. Peserta kurang lebih sekitar 200 orang, Pak. Kalau untuk sekolah kami mengadakan ini antar ranting, Pak. Jadi kurang lebih ada 12 ranting, Pak, dengan Himpaudi dan IGTKI, Pak. Untuk seninya kami maksimalkan dipulkan untuk hari Sabtu saja, Pak. Kemudian untuk olahraga voli campuran itu dilaksanakan di sore hari nanti, di hari Sabtu, dan di hari Minggu full dari pagi sampai sore. Namun kalau seandainya nanti untuk voli campuran itu tidak
habis di hari Minggu, kami akan melaksanakannya di hari Senin sore supaya tidak mengganggu proses pembelajaran, Pak.